Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan mencoba untuk mendongeng. Namun dongeng ini bisa disebut fiktif ataupun fakta. Namun terlepas dari semua itu, saya lebih menekankan kepada pelajaran yang ada di dalam dongeng ini. Dimana dongeng ini terjadi pada zaman dahulu, yaitu ada seorang anak kecil yang sedang ulang tahun. Dia ulang tahun yang ke-6, jadi dia berumur 6 tahun, dan dihadiahilah oleh ayahnya itu sebuah kampak. Nah, anak kecil tersebut sangat senang dengan kampak yang diberikan oleh ayahnya, sehingga setelah selesai pesta, anak kecil tersebut langsung keluar rumah dan memotong beberapa dahan pohon dengan kampak yang sangat disenangi oleh anak tersebut. Ayahnya pun melihat anak tersebut memotong dahan yang ada di halaman, dan ayahnya pun senang ketika melihat anaknya yang ulang tahun itu senang. Nah, beberapa hari kemudian setelah pesta yang dilakukan di rumahnya itu, anak itu masih senang dengan memotong dahan-dahan pohon menggunakan kampak yang sangat disayanginya itu, kampak yang sangat disenanginya itu. Akhirnya dia keluar rumah, lalu dipotonglah beberapa pohon, dan ternyata pohon yang ada di halaman rumah itu ada satu pohon yang sangat disayangi oleh ayahnya, yaitu pohon ceri. Dan pada saat itu cerinya berbuah lebat. Dipotonglah oleh anak itu karena dia tidak tahu bahwa pohon itu adalah pohon kesayangan ayahnya. Dia potong dan dia makan cerinya. Setelah selesai, setelah dia puas memotong beberapa pohon dengan kampak yang sangat disayanginya, dia masuk lagi ke rumahnya. Tak lama kemudian sang ayah keluar karena ingin melihat pohon yang sangat disayanginya itu, yaitu pohon ceri. Ketika dilihat, ternyata pohon cerinya itu telah tumbang, dan melihat kepada bekas potongan yang ada di pohon ceri itu ternyata seperti potongan oleh kampak. Akhirnya ayah tersebut langsung berpikir bahwa yang memotong ini pasti adalah anaknya. Langsung dia mencari anaknya ke rumah, dan terdapatlah anaknya itu di kamarnya. Dengan nada marah, dengan nada kesal, ayahnya hampir mau memarahi anaknya. Namun sebelum memarahi, dia menanyakan dulu kepada anaknya, "Wahai anakku, siapa yang memotong pohon yang disayangi oleh ayah di halaman rumah? Pohon yang sangat ayah sayangi di halaman rumah, yaitu pohon ceri. Siapa yang memotongnya?" Dengan nada marah itu, dengan nada kesal. Melihat ayahnya itu marah, kesal, si anak langsung takut. Si anak tadinya senang menjadi takut. Ketika dia mau berbicara, terlintaslah di otaknya bahwa kalau misalkan saya berbicara bohong, pasti akan dihukum lebih menyakitkan, lebih parah. Akhirnya terbesitlah di dalam pikirannya itu bahwa saya harus berkata jujur. Dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, saya mohon maaf, saya minta ampun. Bahwa saya yang memotong pohon ceri yang ayah sayangi. Namun demikian saya mohon ampun dan saya mohon minta maaf." Ketika melihat anaknya sambil bersedih dan sambil menyesal karena telah memotong pohon yang dia sayangi, dan karena dia berkata jujur walaupun itu sangat pahit sekali, akhirnya sang ayah mengatakan begini, "Wahai anakku, saya hargai kejujuranmu itu, tapi tetap hukuman harus dilakukan oleh Anda, dilakukan oleh kamu." Akhirnya dia diberi hukuman, namun hukumannya tidak terlalu berat, yaitu hanya membersihkan halaman dari puing-puing dahan yang dipotong oleh sang anak. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan, dapat diambil pelajaran bahwasanya berkata jujur itu lebih baik daripada berkata bohong. Semua manusia haruslah berkata jujur.
ada suatu pepatah bahwasanya negara kita tidak kekurangan orang-orang yang pintar, tapi negara kita sangat kekurangan orang-orang yang jujur. Di sini poinnya adalah kita sebagai manusia harus berkata jujur walaupun itu pahit. Itu yang pertama. Harus berkata jujur walaupun itu pahit, karena konsekuensinya lebih ringan daripada kita berkata bohong. Poin yang kedua atau pelajaran yang kedua, bahwasanya orang yang menanyakan kejujuran kepada orang yang bersangkutan, maka kalau misalkan orang yang bersangkutan itu berkata jujur, tolong jangan terlalu dihukum dengan hukuman yang berat, kecuali memang sudah ada standar hukumnya. Namun jika dengan obrolan-obrolan yang memang standar hukumnya tidak ditulis di atas hitam putih, mungkin hukumannya itu bisa ringan, karena manusia berkata jujur karena kesalahannya itu sangat berat, secara mental itu sangat berat. Ketika berkata jujur, tolong hargai perkataan jujurnya itu. Kalau misalkan dia jujur, tolong hargai perkataan jujurnya itu, karena tidak semua orang bisa berkata jujur. Mungkin itu poin atau pelajaran yang dapat kita ambil dari dongeng yang sudah saya paparkan. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa dongeng itu atau anak itu adalah seorang anak yang bernama George Washington, yang merupakan salah satu presiden pertama Amerika Serikat sekitar tahun 1700-an. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya, dan saya mohon maaf pula bila banyak argumen-argumen saya yang salah, karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.